Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Husnul Khotimah dengan NIM 18,05520072 dari kelas akuntansi B1, mata kuliah audit manajemen, dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah audit manajemen guna memenuhi tugas untuk ujian tengah semester. Langkah-langkah audit manajemen yang pertama adalah audit pendahuluan, yang kedua review terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga audit lanjutan, yang keempat pelaporan, dan yang kelima adalah tindak lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang audit pendahuluan. Langkah pertama dalam audit manajemen. Audit pendahuluan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan usaha untuk bagaimana perusahaan memperoleh informasi latar belakang objek audit. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaan audit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Dan kemudian yang ketiga, ada penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan objek audit. Yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit ini meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dilaksanakan atau dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya,
Objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Kemudian, auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit yang dipunya. Kemudian, berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi adanya kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar pembuat kesimpulan audit tersebut. Kemudian, auditor harus mengkomunikasikan adanya komunikasi auditor dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan pada ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarahkan pada sasaran audit. Kemudian, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Dalam merumuskan tujuan tersebut, auditor harus melakukannya dengan cara seperti berikut ini, atau antara lain seperti ini. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan oleh auditor sebelumnya pada masa sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Yang keempat, membahas dengan memberi tugas dan pengelola objek audit. Jika auditor memiliki wewenang yang besar untuk menentukan tujuan audit, harus memperhatikan dengan cermat tentang arti gambaran atau arti penting dan resiko yang berkaitan dengan audit tersebut. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah yang pertama, sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit. Yang kedua, sumber daya yang cukup tersedia untuk dapat melaksanakan audit tersebut. Yang ketiga, waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk pelaksanaan audit ini. Kemudian, faktor-faktor ini memberikan gambaran atau arahan kepada auditor tentang bagaimana atau apakah audit ini dapat dilaksanakan dan dapat terselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Arti penting program atau aktivitas ini sangat berpengaruh dalam rangka penentuan tujuan audit perusahaan secara menyeluruh dan secara garis besar. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Secara garis besar, ruang lingkup audit mencakup bidang ini. Yang pertama, bidang keuangan yang mencakup pada pengendalian dan pertanggungjawaban dana. Kemudian, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan, penyelenggaraan catatan akuntansi, kemudian laporan keuangan, dan pemanfaatan sistem akuntansi yang sudah dimiliki perusahaan tersebut. Yang kedua, ada ketaatan pada peraturan dan kebijakan perusahaan yang meliputi kesesuaian pelaksanaan program atau aktivitas dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada ekonomisasi. Ruang lingkup ekonomisasi ini menekankan pada bagaimana setiap aktivitas dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki dalam memperoleh hasil yang lebih besar.
Keempat, efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, yang kelima, efektivitas menekankan pada yang pertama, pencapaian tujuan program atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, pemanfaatan hasil program atau aktivitas perusahaan. Yang ketiga, pengaruh pemanfaatan hasil program atau aktivitas terhadap pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada 3 elemen penting dalam sasaran audit yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adanya kriteria. Kriteria ini sendiri adalah norma, standar, atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitas atas wewenang dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada perusahaan di setiap individu atau kelompok tersebut. Yang kedua, adanya penyebab. Penyebab ini sendiri adalah tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit itu sendiri. Yang ketiga, adanya akibat. Akibat ini adalah hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas setiap individu atau setiap kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara menyajikan temuan audit. Yang pertama, kondisi. Kondisi ini mendeskripsikan kondisi yang ditemukan pada objek pemeriksaan. Yang kedua, kondisi merupakan hasil aktual pelaksanaan program atau aktivitas terhadap objek audit perusahaan itu. Yang ketiga, kondisi bukan merupakan kesimpulan dari temuan. Yang keempat, sajikan kondisi ini seperti apa adanya pada saat ditemukan. Yang kedua, kriteria. Kriteria merupakan panduan setiap individu atau setiap kelompok dalam melakukan aktivitas dan digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu bahkan dari setiap kelompok pada objek pemeriksaan. Kedua, kriteria merupakan pedoman atau standar yang terukur. Ketiga, sajikan kriteria apa adanya seperti yang dirumuskan pada manual objek perusahaan. Yang ketiga, adanya penyebab. Penyebab ini merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau setiap kelompok pada objek pemeriksaan. Yang kedua, penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. Ketiga, sajikan penyebab sebagai rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam melaksanakan aktivitas perusahaan tersebut. 4. Akibat. Akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas setiap individu atau aktivitas setiap kelompok dan kriteria yang telah ditetapkan dari akibat tersebut. Yang kedua, lakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dari perbedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriteria perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam pemeriksaan atau dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Untuk mendapatkan praktik yang terbaik, aturan dan kebijakan menjadi pedoman haruslah yang terbaik dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat secara umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang telah diselenggarakan pada objek audit perusahaan ini sendiri. Kemudian kita membahas tentang
pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria ini digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, begitu pentingnya kriteria ini atau peranan kriteria ini dalam audit manajemen, auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efektivitas, dan efisiensi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain: yang pertama, tujuan dari kegiatan yang diaudit; yang kedua, pendekatan audit; yang ketiga, aktivitas tujuan dari audit itu sendiri. Kemudian ada pembahasan beberapa permasalahan yang harus diperhatikan auditor yang berkaitan dengan kriteria, bahwa tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria seperti ini. Yang pertama, terdokumentasi; yang kedua, up to date; yang ketiga adalah terukur. Dalam pengembangan kriteria awal ini, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk acuan, yaitu antara lain: yang pertama, undang-undang atau peraturan yang sudah berlaku; kedua, kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit; yang ketiga, norma atau standar yang sudah mendapatkan pengakuan dan dapat diterima secara umum; yang keempat, kriteria yang digunakan pada objek sejenis; yang kelima, pengalaman auditor dalam tugas audit sebelumnya pada objek audit yang sejenis. Kemudian kita akan membahas karakteristik kriteria yang baik, antara lain: yang pertama, realistis; kedua, dapat dipercaya; selanjutnya dapat diukur; keempat, bebas dari pengaruh kelemahan manusia; kelima, mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit; keenam, dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda; ketujuh, dapat dibandingkan dan kemudian dapat diterima semua pihak; kesembilan, yaitu lengkap; dan kemudian yang terakhir adalah dengan memperhatikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan tersebut berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan hasil audit pendahuluan. Kesimpulan hasil audit pendahuluan ini memuat tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit itu sendiri. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan perusahaan itu sendiri. Keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan oleh auditor sebelumnya. Keenam, bukti-bukti yang diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Kemudian kita akan membahas langkah-langkah audit manajemen yang kedua, yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian di perusahaan tersebut. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup: yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan; yang kedua,
rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap program atau aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen di dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan adanya pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tapi juga mampu memahami, mengetahui manfaat, dan bagaimana cara melaksanakan program atau aktivitas tersebut secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rencana perusahaan. Rencana perusahaan yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun baik untuk mencapai sasaran perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas perusahaan tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas perusahaan tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Selanjutnya, kita akan membahas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program dan aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal berikut ini. Yang pertama, kuantitas dan kualitas. Jumlah karyawan yang banyak, tetapi jika tidak ada kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan, akan menimbulkan pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut.
Hal ini mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk berkontribusi. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antara kedua karyawan. Dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis, serta dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala. Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keempat, apakah kebijakan yang telah dibuat untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan secara hemat, efisien, dan efektif. Yang kelima, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang sudah berlaku dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Elemen sistem review harus ada dalam sistem pengendalian manajemen. Yang baik adalah adanya pelaporan internal dan fungsi audit internal. Auditor harus bisa menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Selanjutnya, efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi yang mutakhir dibutuhkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksana untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan. Ketiga, apakah laporan ini disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu. Kemudian, efektivitas audit internal dapat dinilai dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah ada petugas auditor internal dan telah ditempatkan pada posisi yang benar dalam perusahaan. Kedua, apakah ruang lingkup auditnya ditetapkan dengan jelas dan audit internal tersebut telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan, dan tepat waktu. Ketiga, apakah audit ditekankan pada perbaikan organisasi dan adakah prosedur yang mengatur tindak lanjut atas hasil audit itu sendiri. Kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan.
Kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara, yaitu tentatif audit objektif, menjadi tujuan audit yang sesungguhnya atau definitif audit objektif, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya. Atau tidak tersedianya cukup bukti sehingga pengembangan tujuan audit sementara ini tidak perlu dilanjutkan. Ketiga, langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna mengetahui yang pertama, apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerjaan audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan, dan tepat waktu. Yang kedua, menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Kemudian ada 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama, menetapkan tingkat penting atau signifikan dan kepekaan atau sensitivity hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang telah diaudit. Kedua, menilai tingkat kerentanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Dan keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada ini sudah cukup efektif. Dan kemudian yang ketujuh, melaporkan hasil-hasil penilaian dari manajemen dan mendiskusikan tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Kemudian kita akan membahas tentang langkah-langkah audit manajemen yang ketiga, yaitu audit lanjutan. Audit pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Kemudian kita akan membahas langkah-langkah audit lanjutan. Yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Dan yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Dan yang keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan atas ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dari kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya, pada audit penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan, selain menggunakan data dari dalam perusahaan tersebut,
Berkaitan dengan variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau dewa pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau tingkatan manajemen tertentu. Kemudian kita akan membahas perolehan bukti atau memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuat kesimpulan audit. Bukti harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan atau berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, material, cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Ketiga, kompeten, yaitu diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Keempat, cukup, yaitu memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Tujuan dari perolehan bukti ini untuk menekankan bahwa yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima oleh perusahaan. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang sedang diaudit. Ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dan kriteria yang sudah ditetapkan perusahaan tersebut. Beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh data seperti berikut ini. Yang pertama, observasi lapangan, kedua, wawancara, dan ketiga, penggunaan kuesioner. Auditor dapat menggunakan salah satu dari metode ini secara komprehensif dan dapat memenuhi data sebagai dasar pembuat kesimpulan audit, baik secara kuantitas maupun kualitas data. Kemudian kita akan membahas membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan perusahaan. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Kemudian bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Selanjutnya kita akan membahas pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintetis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan auditor harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas berlangsung, bukan pada saat diaudit. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, auditor harus secara jujur dan objektif berdasar pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Selanjutnya kita akan membahas perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit.
Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Dengan pengawasan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan tentang wujud kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan pada kesimpulan audit. Tetapi, jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang bisa diambil atau didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit terhadapnya harus dihentikan. Langkah-langkah audit manajemen yang selanjutnya adalah pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada 2 cara pelaporan hasil audit manajemen, yaitu yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Kemudian kita akan membahas langkah-langkah audit manajemen yang terakhir, yaitu tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan. Sekian presentasi materi langkah-langkah audit manajemen yang dapat saya sampaikan. Saya Deva Husnul Khotimah meminta maaf jika ada kekurangan. Semoga materi yang saya presentasikan bisa berguna bagi para pendengar. Terima kasih.